Halo Sobat Film, bagaimana keadaan hari ini? Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Di kesempatan perdana ini, Sneaky Film akan menceritakan perjuangan seorang pelatih basket yang bernama Carter. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah Coach Carter. Diperlihatkan seorang lelaki parubaya sedang menutup toko perlengkapan olahraganya dan pergi melihat anaknya yang sedang bertanding basket melawan sekolah Richmond. Di mana disebut-sebut Ty Crane, pemain bintang dari sekolah St. Francis, dianggap sebagai penerus daripada LeBron James. Pertandingan berlanjut kisruh di saat provokasi permainan yang dilakukan oleh Ty Crane kepada Junior, salah satu pemain Richmond. Lalu adegan berlanjut kepada lelaki parubaya tadi yang ternyata adalah Kenny Ray Carter. Kenny Ray Carter, Richmond High School All-American 1972. Untuk kalian yang belum tahu, All-American itu sebutan untuk para pemain terpilih yang dianggap sebagai pemain terbaik dalam olahraga tertentu. Dalam film ini disebut tentu saja olahraga basket. Pertemuannya itu adalah membicarakan tawaran yang diberikan kepada Carter untuk melatih tim basket Richmond Oilers, di mana Carter sudah disuguhkan dengan adegan para pemain Richmond yang berkelahi akibat kekalahan yang mereka terima. Karena perilaku tersebut dan Richmond yang hanya mampu memenangkan 4 dari 26 pertandingan, tentu saja hal ini menjadi sebuah alasan untuk Carter mengurungkan tawaran itu. Namun karena support dan dorongan dari sang istri yang mengingatkan bahwa tambahan $1.000 sebagai seorang pelatih adalah benefit yang baik di samping membuka gerai tokonya. Alhasil Carter menerima tawaran tersebut dengan meminta Garrison selaku kepala sekolah agar setiap minggu memberikan Carter progress report akademik dari tim yang akan diasuhnya ini. Keesokan harinya, negosiasi pun tetap berlanjut, di mana di saat Carter mengantar Damien, yaitu anaknya, meminta untuk pindah dan bermain basket ke sekolah di mana ayahnya melatih. Namun negosiasi itu tidak berjalan lancar seperti negosiasi dengan sang istri, karena Carter lebih memilih hal yang terbaik untuk Damien, yaitu mendapat lingkungan serta pendidikan sekolah yang baik agar lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Tibalah hari di mana Carter menjadi seorang pelatih. Alih-alih mendapat sambutan yang baik, hari di mana Carter menjadi seorang pelatih direspon dengan perilaku yang bersifat rasis dan tidak sopan. Are you some preacher man or some shit? Hingga berujung pada perseteruan antara Carter dengan salah satu pemain yang bernama Cruz. Perilaku yang ditunjukkan oleh para pemain ini adalah bukan tanpa alasan. Dilansir dari berita yang menyatakan bahwa di California, letak di mana sekolah Richmond ini berada, terkenal dengan kebrutalan seks, obat-obatan terlarang, serta kehidupan gangster yang sangat kental. Yang tersirat dari para pemain tim ini seperti Cruz yang berdarah Meksiko adalah seorang gangster dan juga pengedar obat-obatan terlarang. Lalu Kenyon yang mempunyai pasangan bernama Kyra yang saat ini hamil akibat pergaulan bebas yang dilakukannya. Dan Lyle, seorang remaja muda yang ditinggal ayahnya karena mendekam di penjara. Kenyataan inilah yang membuktikan bahwa 80% siswa yang lulus dari sekolah lebih mendominasi kehidupan di penjara daripada melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Serasa sudah mengetahui prosedur yang terbaik untuk timnya ini, Carter pun memberikan sebuah kontrak perjanjian yang menjelaskan bahwa jika ingin bermain basket, maka para pemain harus mendapatkan nilai minimum 2,3, duduk di paling depan saat pelajaran dimulai, dan menggunakan jas serta dasi di hari pertandingan. Orang tua murid yang sudah mengetahui kontrak tersebut menyampaikan keberatannya kepada Carter. Merespons sanggahan tersebut, Carter dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah siswa atlet, maka definisi dari siswa atlet adalah memprioritaskan siswa dengan nilai akademik, lalu menjalani kegiatan basket sebagaimana mestinya. Carter juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan beasiswa atlet dibutuhkan nilai minimum 2,3 dan diikuti dengan nilai setidaknya 950 dalam ujian SAT atau akumulasi dari nilai membaca, menulis, dan matematika. Pertemuan ini pun diakhiri Carter dengan menyerahkan sepenuhnya persetujuan tersebut kepada orang tua murid. Di sisi lain, Damien yang sudah membulatkan tekadnya kembali meyakinkan sang ayah dengan keluar dari sekolah St. Francis dan mendaftar ke sekolah Richmond. Sontak hal ini membuat sang ayah terkejut atas tindakan gegabah yang dilakukan Damien. Namun sang ayah ingat akan proses menjadi pribadi yang dewasa adalah dengan membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Hingga sang ayah pun menyetujui permintaan Damien. Latihan demi latihan pun berjalan. Tidak hanya disiplin, Carter juga melakukan pendekatan secara terarah dalam penerapannya serta menjaga nilai konsistensi sebagai seorang pelatih. Hal ini terbukti saat Damien telat sebagai siswa baru.
Sekalipun Damien anak dari sang pelatih, hal ini tidak menyelamatkan Damien dari hukuman yang harus dijalaninya. As a 255, you are late. You owe me 20 suicides. Kemudian berlanjut dengan strategi permainan di mana Carter memfilosofikan strateginya dengan sifat dan karakter dari wanita yang pernah dikenal semasa hidupnya. Seperti Diana, adik dari sang pelatih yang selalu ikut campur dalam setiap masalah, maka Diana adalah tipe permainan man-to-man press defense. Lalu Delilah, mantan kekasih sang pelatih, adalah gadis yang seksi namun licik. Maka Delilah adalah jebakan bertahan fast break. Dan Linda yang juga adik dari sang pelatih adalah wanita yang pintar namun keras. Damn, how many sisters he got? Who knows? Maka Linda adalah teknik menyerang pick and roll. Singkat cerita, pertandingan di musim selanjutnya resmi dimulai, mempertemukan Richmond dengan Hercules. Sebelum pertandingan, Carter mengatakan untuk memprioritaskan fisik dan stamina dengan rotasi bertahan serta menyerang yang cepat. Benar saja, di sisa menit terakhir, ketahanan fisik dan stamina yang lebih baik menjadi kunci kemenangan Richmond atas Hercules. Kembali ke ruang latihan di saat Carter dan yang lainnya sedang mengevaluasi hasil pertandingan sebelumnya. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Cruz. Seakan ingin menguji esensi dari nilai disiplin yang diterapkan Carter, kemudian Cruz yang merasa dirinya adalah seorang gangster mempertanyakan Carter hal apa yang harus dilakukannya untuk kembali ke dalam tim. Dengan lugas, Carter mengatakan sewarasnya kamu tidak ingin mengetahui jawaban dari keinginanmu itu. Namun karena watak keras yang dimiliki Cruz, Carter pun menjelaskan persyaratannya. Cruz. 2,500 push-ups and 1,000 suicide. And they must be completed by Friday. Tidak ingin terlihat lemah dan niatnya untuk kembali bergabung dengan teman sejawatnya itu, Cruz pun menjalani persyaratan gila itu. Carter yang memang tahu bahwa mustahil untuk Cruz menyelesaikan persyaratan ini menyuruhnya untuk pulang. Go home. Kisah kemudian beralih kepada Kenyon dengan sang kekasih yang bernama Kyra. Perbedaan pendapat serta cara pikir adalah faktor penyebab hubungan sepasang kekasih ini kian merenggang. Kenyon yang berfokus untuk melanjutkan kuliah dengan beasiswa atlet merasa gundah gulana, memikirkan bagaimana cara merawat serta membesarkan calon anak yang sedang dikandung kekasihnya ini. Hingga berujung pada adegan di sebuah klub di mana Kyra melihat sang kekasih sedang bermesraan dengan wanita lain. Terbakar api cemburu, Kyra pun melakukan hal yang sama. Di sisi lain, sadar akan dirinya yang terlalu egois, Kenyon pun berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang kekasih. Tak lama setelah itu, pertemuan Kenyon dengan Kyra pun berubah menjadi pertemuan duka, sesaat mengetahui bahwa sang bayi sudah tidak ada. Kyra yang memutuskan untuk mengaborsikan calon anaknya itu bukanlah tanpa alasan. Namun Kyra merasa bahwa inilah cara terbaik untuk mewujudkan keinginan dan impian dari sang kekasih Kenyon. Kembali kepada tim asuhannya, Carter yang mendapati bahwa Cruz tidak menyelesaikan persyaratan yang diberikan kepadanya pun menyuruhnya untuk pulang. Dan hal tak terduga pun terjadi. I'll do push-ups for him. Selayaknya yang dilakukan oleh sahabat sejati, Lyle dan kawan-kawan menyanggupi sisa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Cruz. Seiring berjalannya waktu, pertandingan di musim ini pun dijalani Richmond dengan baik. Cruz yang diberi kesempatan oleh sang pelatih untuk bermain akhirnya menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang shooting guard dengan akurasi tembakan 3 point yang sangat baik. Kemenangan demi kemenangan pun diraih Richmond dengan gemilang. Hingga di suatu pertandingan, Worm membuat sang pelatih gusar dengan provokasi permainan yang dilakukannya. Tentu saja hal ini direspon Carter sebagai seorang pelatih. Seraya ingin mengajarkan etika, Carter mengatakan bahwa untuk berperilaku layaknya seorang juara, tidak perlu bertingkah seperti seorang anak jalanan. Karena hal ini, Carter menghukum tim asuhannya dengan menjalani 500 push-up tanpa terkecuali. Berselang kemudian, Carter yang mendapati bahwa dia tidak menerima laporan nilai dari tim asuhannya ini, lantas berinisiatif untuk memantau kegiatan pembelajaran secara langsung. Alhasil, sang pelatih memergoki Lyle yang sedang merayu seorang siswi dan langsung menyuruhnya untuk kembali ke kelas. Lalu mengetahui junior yang selalu membolos dalam pelajaran sekolah. Carter yang kesal pun menghampiri junior dan menangguhkan dirinya dari basket karena absensi kehadiran di dalam kelas. Tak ingin menunda permasalahan ini, Willa yaitu ibu dari junior yang tahu anaknya ditangguhkan,
akhirnya menghampiri Carter dan menjelaskan keyakinannya bahwa Carter bisa merubah Junior untuk mendapat masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, tim asuhan Carter memenangkan pertandingan di musim ini dengan mencatat rekor 17 kali kemenangan beruntun untuk pertama kalinya. Hingga sebelum akhirnya liburan tengah semester dimulai, Carter menyampaikan kabar gembira, di mana Richmond mendapat undangan untuk mengikuti salah satu ajang kejuaraan basket bergengsi, yaitu Bay Hill Holiday Tournament. Kemudian menindaklanjuti dokumen yang tidak pernah diterimanya itu, Carter pun menemui Garrison dan mempertanyakan perihal dokumen tersebut. Hingga topik pembicaraan berpindah di mana Garrison mengatakan bahwa Richmond hanya mampu meluluskan 50% dari semua pelajar, dan sebagian besar adalah perempuan. Yang artinya Carter akan sangat beruntung jika mampu meluluskan 5 dari 15 pemainnya itu. Singkat cerita, tibalah hari ketiga yang adalah hari terakhir dari ajang kejuaraan basket Bay Hill yang ke-22 ini, yang mempertemukan Bay Hill sebagai tuan rumah dengan Richmond Oilers. Pertandingan pun berlangsung ketat hingga di kuarter keempat. Di sisa waktu yang menunjukkan 1 menit 20 detik, Carter yang tidak ingin tim asuhannya kalah setelah sejauh ini, akhirnya mengambil time out untuk yang terakhir kalinya dan menerapkan strategi Linda sebagai rencana pamungkas untuk memenangkan pertandingan ini. Tidak ingin membuang kesempatan emas untuk merayakan kemenangan dengan wanita cantik yang ditemui usai pertandingan itu, Lyle dan kawan-kawan pun mengendap-endap pergi meninggalkan hotel. I shouldn't tell you that. He should tell you himself. I'll be up in here, baby. Let me get a coochie. Gotta take my chain off. Seraya menikmati momen yang langka itu, Carter yang mendapati tim asuhannya ini pun mengambil perjalanan untuk langsung kembali ke Richmond. Bagai jatuh tertimpa tangga, Carter harus kembali menerima fakta mengejutkan dengan transkrip nilai yang diterimanya itu. Carter yang kecewa dan marah dengan nilai yang didapat oleh tim asuhannya itu pun secara sepihak menutup tempat latihan mereka dan menginstruksikan para pemain untuk berkumpul di perpustakaan. Carter yang menjelaskan hasil nilai dan merujuk pada perjanjian yang telah disetujui, maka basket ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Cruz yang merasa telah melakukan segalanya untuk Carter, merasa tidak adil dengan keputusan sang pelatih yang menutup dan meniadakan basket. Dia pun muak dan beranjak pergi meninggalkan Carter beserta kawan-kawannya untuk kesekian kalinya. Lalu kemudian keputusan yang dibuat Carter ini pun menuai protes serta kecaman dari berbagai pihak. Sampai kabar ini tersiar, jumpa pers pun dilakukan terkait keputusan pelatih yang dinilai berlebihan oleh publik. Tidak berhenti sampai di sana, Carter pun mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan teror dari masyarakat yang membenci dirinya. Seakan tidak pernah habis rintangan yang dilaluinya, kali ini Carter dihadapkan dengan keadaan di mana Cruz menjumpai Carter karena merasa tidak tahu harus kemana lagi telah mendapati kakak sepupunya tewas tertembak akibat persaingan kartel narkoba di daerah tersebut. Keesokan harinya ternyata protes dari orang tua murid pun berlanjut hingga ke pengadilan sektor wilayah California, di mana Carter diberatkan karena sebenarnya untuk mengikuti aktivitas olahraga, negara tersebut hanya membutuhkan nilai rata-rata 2,0 dari kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh siswanya. Namun karena rendahnya kesadaran orang tua murid, Carter akhirnya menjelaskan pengalaman hidup yang didapatnya. Trying to teach these boys. Some of my teammates ended up in prison. Some of them ended up dead. And this is the only way I know how to do that. Hingga akhirnya voting pun menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Carter yang merasa telah gagal untuk memberikan masa depan yang baik kepada tim asuhannya ini pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pelatih di sekolah Richmond. Esok hari, seraya mengosongkan ruang kerja tempat ia melatih, Carter dikejutkan dengan tindakan tim asuhannya itu yang belajar di ruang tempat mereka bermain basket. We're gonna finish what you started, sir. Singkat cerita, usaha para pemain ini untuk memperbaiki nilai akademik pun membuahkan hasil yang signifikan, hingga kegiatan basket pun kembali dilanjutkan.
Gentlemen, we've reached our goal. Let's play ball. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Richmond sebagai tuan rumah dengan Arlington. Damien dan kawan-kawan yang bahagia dapat kembali dengan kegiatan yang membuat mereka merasa lebih hidup ini meluapkan kegembiraannya dengan kemenangan mutlak yang mereka raih. Kemenangan ini pun menjadi kepastian untuk para pemain Richmond mengikuti kejuaraan negara bagian. Bagai teluk di ujung tanduk, kegembiraan itu pun seketika berubah saat mengetahui San Francisco adalah lawan yang harus mereka hadapi di awal kejuaraan tersebut. Dan pertandingan Richmond melawan San Francisco pun dimulai. Carter mengatur teknik dan strategi dengan baik. Hal ini terlihat di mana Damien dan kawan-kawan dapat menjaga momentum dan disiplin permainan hingga Richmond dapat menyeimbangkan permainan. Memasuki kuarter ketiga, Richmond mulai menunjukkan penurunan pola permainan hingga perbedaan poin yang sangat jauh dengan Francis. Tak tinggal diam, Carter yang merasa tim asuhannya ini kehilangan fokus mengambil time out dan memberikan motivasi untuk membangun kembali semangat timnya ini. You deserve to be here. Dan Richmond akhirnya mendapatkan momentumnya kembali hingga mulai menyamakan kedudukan. Bahkan dengan perkembangan junior sebagai seorang center pun mampu mendesak Tykren hingga mencapai batasnya. Hingga drama pun terjadi di detik-detik terakhir. Dan Richmond harus menerima kekalahannya atas San Francisco dan menjadi kekalahannya pertama sepanjang musim ini. Di tengah kesedihan atas kekalahannya ini, Carter mengatakan bahwa sekalipun kalah, tetapi kita bermain seperti juara yang tidak menyerah. I am so proud of you. Dan film pun berakhir. Sneaky Film mengambil kesimpulan bahwa berbuat baik itu memang susah. Bukan karena susahnya untuk kita berbuat baik, tapi terkadang di saat kita berbuat baik untuk seseorang, orang-orang malah beranggapan bahwa kita berlebihan, bahkan dianggap tindakan tidak terpuji. Karena hal itu kadang-kadang kita harus berpikir 2 kali untuk berbuat baik. Sneaky Film tetap beranggapan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Di akhir kata, Sneaky Film pun pamit undur diri.